ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya ke beberapa tokoh untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Isnaini SPD, MH, MPD. Beberapa tokoh yang saya wawancarai adalah tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan atau wanita. Yang pertama yaitu tokoh pemerintah, yaitu dengan narasumber Bapak Marzuki. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Bapak, apakah hukum Islam sudah dipahami dan diterapkan di daerah setempat? Jawaban dari narasumber yaitu Islam mengatur seluruh aspek kehidupan secara keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kewajiban masyarakat untuk menaati aturan tersebut. Namun kita sadar lambat kemajuan teknologi yang mungkin baru ada saat ini membuat masyarakat itu tidak kenal dengan aturannya. Maka dari itu seandainya umat Islam menjalankan aturan agamanya, maka hidupnya akan teratur. Tapi karena keterlambatan teknologi tadi, tidak semua orang memahami aturan atau hukum agama Islam secara lengkap, hingga itulah yang menimbulkan tidak adanya penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menurut Bapak tentang fikih, dan apakah pembelajaran tentang fikih itu sudah diterapkan di daerah atau lingkungan sekitar? Jawaban dari narasumber yaitu fikih itu kan mengatur lingkup yang luas, entah itu pribadi bermasyarakat ataupun hubungan dengan Tuhan. Jadi penerapan fikih yang benar dan sesuai syariat itu memang harus diterapkan. Nah, sampai saat ini narasumber tinggal di wilayah pedesaan yang masih awam, meskipun ini urusan penting yaitu agama. Masih banyak masyarakat yang belum menerapkan ilmu fikih tersebut secara keseluruhan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Multazam Effendi. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan fikih tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang harus dilakukan misalnya memperbanyak kegiatan-kegiatan atau kajian yang mendukung terlaksananya fikih dengan sempurna. Kemudian memobilisasi masyarakat untuk lebih giat mengikuti kajian, saling mendukung dan atau mengajak kepada kebaikan. Dengan begitu kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran mengenai fikih tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya ajukan yaitu, menurut Bapak apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini? Yang pertama, menurut narasumber yaitu yang pertama, dorongan hawa nafsu yang mereka mungkin harus segera menikah daripada nantinya berzina. Yang kedua yaitu bisa juga ceroboh dalam arti hubungan dari hubungan pacaran yang melampaui batas hingga setelah terjadi harus dinikahkan. Kemudian yang ketiga yaitu karena berpikir atau karena tidak berpikir, dimana karena berpikir mungkin daripada berbuat dosa, tapi mereka tidak berpikir, hanya memikirkan cari enaknya saja atau kurangnya pendidikan dari orang tersebut. Yang keempat yaitu memang manusia diciptakan punya ketertarikan dengan lawan jenis sehingga punya ingin untuk saling memiliki. Selanjutnya yaitu tokoh agama dengan narasumber Bapak Laluane. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, di Lombok ini masih banyak orang yang melakukan pernikahan di usia dini atau di bawah umur. Nah, bagaimana pendapat mengenai hal tersebut? Jawaban dari narasumber yaitu dalam hukum Islam ada 5, yaitu yang pertama wajib. Orang wajib menikah apabila dia sudah tidak tahan dengan hawa nafsu atau ia sudah tergolong usia yang cukup matang untuk berpikir untuk menikah. Yang kedua yaitu sunnah atau dianjurkan. Dianjurkan bagi orang yang kira-kira orang itu sudah terbilang mampu secara mental maupun materi. Yang ketiga yaitu mubah atau boleh. Kira-kira orang ini jika ia menikah atau tunda dulu, ia tidak ada bahaya pada dirinya. Yang keempat itu makruh atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Ini mendekati haram. Nah, inilah menurut saya yang jadi hukum untuk nikah anak usia dini, yang mereka masih terlalu belum siap karena akan
besar kemungkinan ada masalah seperti perceraian. Yang kelima yaitu haram atau dilarang. Orang dilarang menikah karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu menikah hanya untuk main-main sekedar kelihatan nikah saja, karena itu akan menyakiti pasangan hidup. Menikahi dengan orang-orang yang sudah hamil, menikahi orang yang masih masa idahnya, atau batas tak boleh menikah karena perceraian atau pasangannya yang meninggal. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan jika seseorang kurang pemahaman tentang fikih maupun hukum Islam karena jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Jawaban dari narasumber yaitu karena kurangnya bersosialisasi juga menyebabkan orang itu kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan yaitu berani bersosialisasi, berani berinteraksi dengan orang lain, karena melalui interaksi tersebut juga kita dapat mempelajari fikih maupun hukum Islam. Kemudian jika ada kegiatan seperti kegiatan pengajian atau yang lainnya, sebaiknya ikut berpartisipasi. Ketika ada kegiatan diskusi juga ikut dalam kegiatan tersebut, dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Zainul. Dan beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yaitu yang pertama, apa penyebab terkendalanya penerapan fikih di lingkungan masyarakat? Jawaban dari narasumber yaitu yang menjadi kendalanya yaitu kurangnya kesadaran warga sekitar dan masyarakat mengenai fikih itu sendiri. Faktor dari dalam seperti pola pikir dan faktor dari luar juga berpengaruh. Pertanyaan yang kedua yaitu solusi menurut Bapak seperti apa agar pembelajaran fikih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dari narasumber yaitu solusinya itu seperti di sini. Contohnya diadakannya MTQ, bimbingan belajar, edukasi, kajian dan lainnya agar dapat menarik minat baik itu anak-anak hingga orang tua. Kemudian wawancara selanjutnya yaitu kepada tokoh pemuda, yaitu dengan narasumber Saudara Khairul Azmi SH. Di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan tentang pernikahan usia dini atau usia muda? Pernikahan usia muda di dalam hukum negara itu dilarang sebelum berumur 19 tahun. Selain umur, dilihat dari faktor kesehatan wanita juga, karena pernikahan anak muda banyak yang mengalami perkawinan kemudian bercerai. Salah satu penyebabnya itu karena kurangnya mental. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan yaitu bagaimana respon dari kantor urusan agama setempat mengenai pernikahan di daerah ini? Jawaban dari narasumber yaitu untuk pernikahan di sini petugas kantor urusan agama setempat datang dan pernikahan tercatat dalam hukum negara. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Sunan Al-Farizi, dan beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yaitu menurut saudara pernikahan siri itu seperti apa? Pernikahan siri itu setahu narasumber sah-sah saja menurut hukum Islam asal syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Tetapi nikah siri juga sering menimbulkan keburukan karena fitnah terhadap orang yang melangsungkan nikah siri karena pernikahannya tidak diketahui umum. Namun jika lebih baik dilangsungkan pernikahan yang diketahui hukum negara dan umum juga agar tidak menimbulkan fitnah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dampak dari pernikahan siri itu bagaimana? Dampak pernikahan siri lebih banyak berdampak bagi perempuan karena secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapatkan warisan jika suaminya meninggal, tidak berhak mendapatkan harta gonogini bila terjadinya perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan tentang pernikahan di usia dini? Jawaban dari narasumber yaitu menurut pemahaman narasumber, pernikahan di bawah umur dalam Islam itu sah-sah saja atau tidak terlarang asalkan pasangannya tersebut dua-duanya sudah balik. Karena seingat narasumber berdasarkan apa yang pernah dibaca,
Jika orang sudah mampu untuk menikah, artinya sudah berkeinginan dan mampu untuk melaksanakan baik secara rohani dan mental. Ya, menikah harus disegerakan. Namun jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa agar meredam nafsu tersebut. Kemudian wawancara selanjutnya yaitu kepada tokoh masyarakat dengan narasumber yaitu Ibu Subiyanti. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana tanggapan jika seorang pewaris tersebut bukan anak kandung dari ahli waris? Menurut narasumber belum terlalu paham sebenarnya dengan hukum ahli waris. Tetapi setahu narasumber, kalau bukan anak kandung, anak angkat, berarti tidak ada hubungan darah atau nasab dari si pewaris, yang artinya anak ini tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan yaitu, apa yang diketahui mengenai iddah? Jawaban dari narasumber yaitu, iddah tersebut yaitu masa menunggu seseorang perempuan di mana dia cerai atau suaminya telah meninggal dunia, dan masa menunggu tersebut menjadi tanda bersihnya rahim seorang perempuan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu saudara Nuning, yaitu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, apa yang diketahui mengenai penyebab terjadinya nikah siri? Menurut pendapat narasumber, ada beberapa faktor di mana seseorang melakukan nikah siri, seperti faktor ekonomi, karena adanya sesuatu seperti menutupi aib seperti kehamilan. Kemudian kurangnya pemahaman tentang nikah siri juga, karena tidak semua orang mengetahui dampak yang ditimbulkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang diketahui mengenai nikah siri? Nikah siri itu pernikahan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak secara hukum negara. Itu merupakan pendapat dari narasumber. Kemudian wawancara selanjutnya yaitu kepada tokoh perempuan, yaitu dengan narasumber Intan Quratun Ayunin. Dan pertanyaan yang saya sampaikan yaitu yang pertama, bagaimana pandangannya terhadap pernikahan usia dini atau di bawah umur tersebut malah terjadi seperti di Lombok saat ini. Menurut pendapat narasumber, pernikahan dini sangat disayangkan sekali karena lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan kelebihannya. Seperti contoh, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa penyebab dari pernikahan dini? Jawaban dari narasumber yaitu penyebabnya beragam, seperti melakukan perzinahan dan hamil di luar nikah. Kebanyakan dari pernikahan berakhir dengan perceraian. Rentang usia pernikahan juga relatif sebentar. Penyebabnya biasanya masalah ekonomi. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Hana Safitri. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan masyarakat di daerah ini kurang memahami dan belum sepenuhnya menerapkan fikih? Jawaban dari narasumber yaitu, mungkin karena kurangnya pemahaman mereka. Sering diadakan kajian-kajian tertentu membahas masalah agama seperti fikih, tetapi datang kajian itu hanya orang-orang yang benar-benar ingin belajar. Jadi menurut narasumber, penerapan fikih ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk mau memperdalam fikih tersebut. Terlebih lagi, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa contoh dari permasalahan fikih? Jawaban dari narasumber yaitu, contohnya seperti perempuan yang menggunakan jilbab sesuai kaidah fikih, yaitu masih banyak di sini yang belum menggunakan jilbab karena mungkin merasa bahwa masih banyak yang tidak menggunakan jilbab. Jadi mungkin menurutnya biasa-biasa saja. Menurut Islam, wanita muslim wajib menggunakan jilbab setelah balik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara kepada tokoh-tokoh tersebut yaitu, yang pertama, hukum Islam dan fikih sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun masih kurangnya pemahaman dan penerapannya. Hal ini dikarenakan adanya faktor dari dalam seperti pola pikir, kurangnya pemahaman
dan faktor dari luar. Cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat memahami hukum Islam dan fikih yaitu memperbanyak mengikuti kegiatan seperti kajian, bimbingan belajar, dan saling mendukung atau mengajak kepada kebaikan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu perkawinan. Seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Nikah siri adalah perkawinan yang sah secara hukum Islam dan harus sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak secara hukum negara. Faktor seseorang melakukan nikah siri yaitu faktor ekonomi, kehamilan, belum cukup umur, dan kurangnya pemahaman tentang nikah siri. Mengenai pernikahan usia dini, pernikahan di bawah umur dalam Islam itu sah atau tidak terlarang asal pasangan tersebut keduanya sudah balik. Faktor terjadinya pernikahan usia dini seperti dorongan hawa nafsu, kurangnya pendidikan, hamil di luar nikah, dan masalah ekonomi. Yang ketiga yaitu iddah. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan di mana dia dicerai atau suaminya telah meninggal dunia, dan masa menunggu tersebut menjadi tanda bersihnya rahim perempuan tersebut. Yang keempat yaitu ahli waris. Jika anak tersebut bukan anak kandung atau anak angkat, berarti tidak ada hubungan darah atau nasab dari pewaris. Artinya anak itu tidak akan mendapatkan warisan. Akan tetapi anak angkat mendapatkan wasiat atau wajibat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.